Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kali ini ya kita bisa bersua kembali pada Kaspuan TV ya. Semoga pertemuan ini selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu makhluk ya, penutup para nabi serta sosok yang ditauladani dan menjadi untuk mengetahui jalan yang lurus. Dan semoga kita besok termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kaspuan TV, jumpa lagi di obrolan ngalor ngidul membahas topik-topik yang sangat menarik ya. Kali ini kita akan mengupas topik ya antara global warming dengan industrialisasi korporasi kapitalis. Dengan narasumber kita Mas Hadi Sasongko sebagai Direktur Political Grassroots. Pripun kabaripun Mas Hadi? Alhamdulillah baik. Mas Hadi, dikabarkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan semua negara untuk menerapkan status darurat iklim pada 12 Desember 2020. Seruan Antonio Guterres dari PBB itu bersamaan dengan peringatan 5 tahun persetujuan Paris 2015. Sebuah kesepakatan iklim dunia yang melanjutkan protokol Kyoto 1997. Sekjen PBB mendesak semua negara menetapkan status darurat iklim demi mencegah bencana global, pemanasan global. 5 tahun yang lalu, semua negara menyepakati persetujuan Paris menyatakan siap mengurangi peningkatan suhu global hingga 1,5 derajat Celcius. Namun, janji ini tinggal janji. Kesepakatan ini belum juga tercapai, bahkan banyak diabaikan negara-negara. Ia mengatakan negara-negara G20 termasuk Indonesia menghabiskan lebih dari 50% anggaran mereka untuk menyelamatkan bahan bakar fosil ketimbang yang lebih ramah dengan lingkungan. Antonio juga mendesak negara-negara di dunia umumnya telah mengumumkan target zero karbon untuk menepati janji mereka dan mengakselerasi pengurangan emisi penggunaan ilmu pengetahuan. Setiap negara, kota, lembaga keuangan, perusahaan dimintai beradaptasi dengan emisi 0 emisi pada 2050. Dimulai melaksanakan dari sekarang, termasuk membuat target jangka pendek. Jelasnya, yang Mas, sebelum membahas mengapa, kita bahas dulu apa penyebab dari pemanasan global ini. Ya. Baik, terima kasih ya sebelumnya, dan sebelum saya ingin menjelaskan, saya juga ingin menyapa ke pemirsa Kaspuan TV ya. Semoga dalam malam hari ini ya kita dapat menyimak tema yang cukup menarik ya tentang pemanasan global ini ya. Tadi Mas Yasin menanyakan tadi sudah analisnya pewanjang gitu ya, terus menanyakan apa penyebabnya ya. Yang perlu diketahui bahwasanya pemanasan global dan perubahan cuaca itu menandakan dan menunjukkan adanya penambahan rata-rata suhu secara global ya. Dalam hal ini merupakan kalau kita bahasa ngetrennya itu adalah global warming ya, yang merupakan kejadian alam dan aktivitas manusia ya
yang dimana diduga sebagai kontributor perubahan suhu secara global. Karena apa? Karena manusia itu mempunyai naluri, mempunyai keinginan bagaimana ingin menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Tetapi pada endingnya justru itu akan menjadi dampak, ya. Dampak kedepannya itu mereka tidak memikirkan sampai sejauh itu, sehingga banyaknya, ya, rumah kaca, ya efek rumah kaca itu juga bisa dilihat di sekitar kita, ya, itu menunjukkan juga mengakibatkan naiknya suhu, ya, yang dimana suhu ini, ya, yang diakibatkan terperangkapnya gas ke atmosfer, ya, sehingga kayak misalkan karbon dioksida ini sehingga terperangkap, ya. Kalau kita lihat setiap, ya, beberapa tahun, ya, ilmuwan cuaca, ya, pada panel antar pemerintah tentang perubahan suhu atau disingkat dengan IPCC milik PBB itu mengeluarkan laporan yang menjelaskan secara detail, ya, tentang perubahan cuaca yang terjadi. Secara garis besar, adapun pernyataan itu, ya, laporan itu menyarankan harus adanya penurunan emisi, ya. Panel ini terdiri dari ratusan peneliti dunia, ya. Pada awal tahun 2007, ya, IPCC ini, ya, itu telah mengeluarkan laporan yang keempat, yang dimana laporan keempat ini menyimpulkan bahwa pemanasan dan penurunan suhu mulai lebih baik, ya, sejak laporan Third Assessment Report, yaitu evaluasi yang ketiga, ya, yang dimana memberikan keyakinan bahwa aktivitas manusia sejak tahun 1750 memberikan efek perubahan cuaca yang cenderung memanas. Definisi keyakinan, ya, hal ini merujuk pada tingkat kepastian hingga 90% tepat, ya, di tahun sekitar 2001, ya. Itu baru tepat 66%, ya. Dari segi sejarah emisi tersebut, ya, negara-negara industrialis, ya, industrialis kan termasuk negara-negara besar, ya, kayak Amerika, kayak Cina dan sebagainya, itu berkontribusi terhadap 80% dari total terperangkapnya CO2 atau karbon dioksida di atmosfer, ya. Sejak tahun 1950 Amerika, ini catatannya, ya, kalau kita lihat data itu Amerika itu mengeluarkan emisi sekitar 50,7 billion ton karbon, ya. Sementara Cina yang dimana itu penduduknya itu 4,6, ya, itu lebih banyak daripada Amerika, dan India itu populasi penduduknya itu 3,5 lebih banyak, itu mengeluarkan emisi lebih sedikit, ya, daripada Amerika, yaitu sekitar 15,7 dan 4,2 billion ton secara berturut-turut. Sehingga tiap tahun dari 60% emisi industri global itu ternyata berasal dari negara-negara industri, ya, industri yang dimana mereka hanya memiliki yaitu 20% populasi penduduk dunia. Ya. Apa kaitan pertumbuhan emisi dunia dengan pemanasan global, ya? Ya, kaitannya tentu kalau kita cermati dari tadi, ya, misalkan penyebabnya itu tentu ada hubungan, ya, ada kaitannya, karena emisi dan problem global ini tentu ada hubungannya. Secara logika kalau kita berpikiran itu secara sederhana, tentu kalau ada emisi CO2 tadi yang dikeluarkan dan terperangkap di atmosfer, tentu akan terjadi
global warming, yaitu perubahan pemanasan global. Cuma dalam hal ini yang harus dipahami bahwasanya mayoritas pertumbuhan emisi di dunia itu berasal dari pesatnya industri, yaitu sejak era, kalau kita berbicara secara ya, era revolusi industri yang dimana Amerika yaitu dengan ekonomi senilai 14 triliun dolar adalah sumber polusi terbesar dan selalu mengelak untuk turut serta dalam perjanjian penurunan emisi global. Pengurangan emisi bagi dunia barat adalah pengurangan produksi yang bisa menghancurkan produksi mereka. Ya, itu otomatis ya. Karena kalau mereka itu menurunkan emisi, maksudnya itu karbon dioksida tadi, otomatis banyak pabrik-pabrik itu yang mereka tidak produksi, ya, dan itu akan menghancurkan ekonomi Amerika tadi. Sehingga pengurangan konsumsi yang bagi dunia, ya, di dunia barat, ibarat praktek syirik bagi umat Islam, ya. Demikian pula tingkat konsumsi bahan bakar fosil, ya, di dunia itu jauh lebih besar ketimbang negara berkembang. Berkurangnya sumber daya alam, ya, tidak terbarukan, ya, adalah akibat konsumsi Amerika Serikat, ya, sebagai negara adidaya, sebagai negara industrialis, ya, yang besarnya lebih besar, yaitu 5 kali lipat dari semua negara yang ada di dunia, ya. Sehingga pemanasan global ini adalah akibat dari industrialisasi dunia barat yang hanya terpaku pada kenaikan untung, ya, hanya memikirkan untung tanpa memikirkan efek, ya, daripada produksi tadi. Sehingga meskipun ada teknologi yang itu mengarah kepada emisi yang bersih, harganya masih mahal dan tidak laku jual. Ya, Cina dan India itu baru tumbuh dalam 20 tahun terakhir ini, dan pemanasan global sudah terjadi sebelumnya. Ya, jadi istilahnya Cina kalau sekarang kita lihat itu menguasai banyak di sektor industri, tapi pemanasan global itu sudah terjadi. Sehingga Amerika Serikat itu sangat getol bahwasanya karena kemajuan industri Cina yang sangat pesat itu mengambang hitamkan, ya, bahwasanya penyebab dari emisi global itu adalah Cina dan India tadi. Begitu. Ya. Lalu, apa pengaruh ideologi kapitalisme dalam kerusakan alam ini? Ya. Jadi gini, sebenarnya teori lingkungan, ya, ini yang sudah berkembang sejak abad ke-18, ya. Perkembangan itu seiring dengan perjalanan hidup manusia yang harus menghadapi persoalan lingkungan akibat kemajuan teknologi, pengetahuan dan teknologi, ya, khususnya setelah revolusi industri yang terjadi di abad ke-17. Akan tetapi, ya, berbagai teori pengelolaan lingkungan yang ada itu tampak tidak mampu untuk mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi. Sehingga dalam hal ini kerusakan lingkungan yang awalnya itu melanda negara-negara maju, ya, sebagai dampak industrialisasi yang besar-besaran, akhirnya itu menjalar, misalnya menular, ya, ke negara-negara yang berkembang. Istilahnya kalau orang Jawa itu mengibaratkan tuh nggak makan nangkone tapi kena putih, ya. Istilahnya negara-negara maju tadi itu mengembangkan industri yang begitu banyak, tetapi efek dominonya, ya, emisi yang tadi dikeluarkan itu malah justru menjalar ke negara-negara berkembang. Sehingga pasalnya perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara maju, ya, itu juga merambah ke negara-negara berkembang untuk mengeruk kekayaan alamnya, ya. Sehingga akibatnya kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi isu lokal, sehingga menjadi isu global, isu internasional, ya.
ambisi negara-negara maju untuk mengeksploitasi alam tentu tidak lepas dari ideologi kapitalis, karena ideologi kapitalis itu memang sudah wataknya ya, bahwasanya itu mengeruk dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingannya, yaitu untuk kepentingan siapa? Tentu kepentingan yang pemilih muda, yang dimana pandangan mereka tentang kebebasan kepemilikan dan kebebasan individu ini telah menjadikan masyarakat Barat tidak pernah puas ya terhadap kebutuhannya. Mereka tidak membedakan kebutuhan yang sebenarnya yang bersifat terbatas dengan keinginan yang tidak terbatas. Akibatnya mereka tidak lagi peduli terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat industrialisasi tadi ya. Mereka hanya mengeruk keuntungan, yang penting untung sudah selesai. Adapun efeknya itu istilahnya kalau orang Jawa itu dipikir keri. Sehingga hal ini wajar bahwasanya negara Barat lah yang sesungguhnya menyumbang yaitu dampak terbesar daripada kerusakan lingkungan bumi ini kalau kita lihat ya. Seorang sejarah ya, ahli sejarah Lynn White ya mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan manusia terhadap ekologinya bergantung pada apa yang mereka pikirkan tentang mereka sendiri dalam hubungannya dengan apa yang ada di sekitar mereka. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa ekologi manusia, yaitu tentang kehidupan manusia, itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan tentang alam dan takdirnya, yaitu tentu dengan agama yang dianut ya. Lebih jauh lagi ya, ahli sejarah tersebut yaitu Lynn White tadi memberikan argumentasi bahwasanya krisis ekologi sekarang itu tidak berakhir kecuali menemukan agama baru ya. Yaitu tentang bagaimana untuk mengatasi secara global tadi itu bagaimana solusinya secara tuntas. Dia mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan ya tentang lingkungan itu bergantung pada pemikiran tentang manusia dan alam. Lebih banyak ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa serta-merta bahwasanya kita keluar dari krisis. Lingkungan kita sampai saat ini ya itu menemukan agama baru ya, atau yang kita memikirkan kembali ke agama kita ya. Ahli sejarah Lynn White tadi termasuk orang yang pesimis ya terhadap ide demokrasi dan kebudayaan yang bersifat liberal, individualistik, materialistik ya. Karena dia menganggap bahwasanya krisis ekologi tidak lain dan tidak bukan adalah produk dari kebudayaan demokrasi itu sendiri. Sehingga meski alam itu disediakan oleh manusia, tidak serta-merta dan bukan berarti manusia itu bisa berbuat seenaknya saja, sebebasnya saja untuk mengeksploitasinya. Sebab setiap perbuatan manusia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semua terikat dengan hukum syariah ya. Sehingga dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala ya bagaimana dalam firman-Nya telah melarang kerusakan manusia ya, dalam surat Al-A'raf ayat 56 ya. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah itu memperbaiki bumi ini, dan berdoalah dia dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat bagi orang-orang yang baik. Oke. Matur suwun Mas Hadi atas penjelasannya. Baik pemirsa, demikian obrolan Kasepuan TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe Kasepuan TV. Sampai bertemu di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.